pagi Ibu semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih Ibu. Kita akan membuka pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan kita hari ini materi kita hari ini tentang modul 4, yaitu perlindungan anak, sesi ke-12, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, ya Bu. Sebelumnya saya mau tanya sama Ibu, materi kita yang bulan lalu apa aja sih Bu? Tentang apa sih Bu? Tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Betul Ibu. Apa aja itu Bu? Pengertian anak, Iya. contoh-contoh kekerasan terhadap anak. Semua itu berhubungan dengan materi kita hari ini. Jadi materi hari ini adalah tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Ya, saya mau tanya sama Ibu, apa sih itu penelantaran itu? Tidak memberikan makanan. Apalagi Bu? Tidak menyekolahkan anak. Iya Bu, betul sekali. Di sini ada cerita tentang si Tasripin, ya. Boleh Ibu baca? Oke Ibu baca. Ya, terima kasih Bu sudah membaca. Dari cerita si Tasripin ini, bocah 12 tahun ini, di sini dia ngapain aja sih Bu? Bertanggung jawab sebagai apa Bu? Bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Iya, ngapain dia Bu? Mencari makanan mereka. Iya, mencari makan, pergi ke sawah, memandikan adiknya, mengajarkan sholat, ya kan Bu? Iya. Jadi semua itu dilakukan oleh Tasripin yang berumur 12 tahun. Yang seharusnya dia harus sekolah, bukannya bekerja. Jadi di sini tanggung jawab ayah dan kakaknya itu harusnya seperti apa sih Bu? Harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk memberi makan anaknya. Jadi ayahnya di sini harus bertanggung jawab memberi makan anak-anaknya tersebut, bukannya jadi pergi ke Kalimantan. Ya, di sini ceritakan ayah dan kakaknya pergi ke Kalimantan, ya, bekerja, meninggalkan anak-anaknya tersebut. Sedangkan ibunya sudah meninggal, ya Bu, sudah meninggal setahun yang lalu akibat longsor. Oke. Jadi di sini penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik, psikis, rohani maupun sosial, ya. Jadi tidak diberikannya tanggung jawabnya Ibu secara fisik, ya, secara psikis, secara mental dan rohani. Oke. Contoh-contoh penelantaran, ya, yang dibilang Ibu tadi, tidak memberi makan, ya, tidak menyekolahkan, ya, betul sekali itu Bu. Tidak memberi rumah yang layak huni, tidak memberi sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Jadi siapa saja di sini ibu yang tidak melakukan imunisasi kepada anak, itu termasuk penelantaran kepada anak, ya Bu. Tidak mendukung pendidikan sekolah, tidak memberi kasih sayang, tidak memberi perhatian, tidak peduli, didiamkan, ya Bu, ditinggalkan sendiri, tidak mengajarkan nilai-nilai yang baik dan yang Jadi yang ibu-ibu ketahui nih, apa saja sih akibat dari penelantaran tersebut? Akibat dari penelantaran, tidak punya masa depan. Iya, betul sekali Ibu, tidak punya masa depan, ya. Dia putus sekolah, tidak punya masa depan, ya. Mau kemana lagi kalau udah putus sekolah, ya kan Bu? Nah, jadi di sini ada beberapa akibat penelantaran. Di buku pintar kita ada juga situ, ya Bu. Putus sekolah, kurang gizi, celaka, luka, sakit, gigit binatang, sering ketakutan, ya, kemampuan berbahasa rendah, anak merasa cemas, ya, susah bergaul, ya. Jadi cara-cara mencegah penelantaran ini, ya, kita harus memberi makan mereka, membutuhi kebutuhan mereka, ya Bu, ya. Ibu-ibu bagi tugas dengan suami, jangan hanya ibu-ibu sendiri yang terbebani, ya Bu. Kita harus mengajak suami kita untuk mengajarkan anak-anak, memberikan kasih sayang kepada anak-anak, jangan nanti timpang sebelah, ya Bu, ya.
menitipkan anak atau keluarga, jika ibu mau bekerja, titipkan kepada keluarga yang memang ibu percaya ya Bu. Perhatikan perkembangan anak. Jadi tengok ibu perkembangannya seperti apa Bu. Jika ada yang kurang, tolong perhatikan ibu. Oke. Nah, kita menuju ke eksploitasi. Nah, ada di sini video ibu. Oke, dari video ini ibu ya. Nah, kita bisa melihat di Nias itu seperti apa ya Bu. Nah, di Nias memang banyak sekali eksploitasi anak ya. Mereka dijual ibu, dijual. Jadi pengertian eksploitasi di sini yaitu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imateri, non materi ya. Materi itu uang, non materi itu jabatan, atau keuntungan yang lain ya ibu. Jadi contoh eksploitasi di sini adalah pemanfaatan tubuh. Nah, kalau tubuh ini, mohon maaf agak vulgar ya Bu. Kalau tubuh dia bilangnya dilacurkan ya, pornografi anak ya. Jadi ada anak-anak yang cacat, mohon maaf, yang cacat dipoto, dibikin di Facebook supaya orang-orang kasihan ya. Jadi pemanfaatan tenaga ya, seperti memecah, kita suruh memecah batu. Kayak mana mau memecah batu anak-anak ya kan? Ya. Terus mengupas karang, memungut sampah, menyelam ke laut untuk mengambil mutiara ya. Bekerja dari 3 jam sehari, lebih dari 3 jam sehari. Terus pemanfaatan kepolosan atau keluguan anak di sini ya, dikawinkan di bawah usia 18 tahun ya. Jadi karena polos anak-anak kita itu ya, kita kawinkan ya. Itu termasuk eksploitasi ya. Anak dijual untuk membayar utang. Nah, kalau anak-anak dijual untuk membayar utang, ya itu salah ibu. Misalnya ada utang kita ya, anakku inilah samamu, mintalah uang kayak gitu. Nah, memperjualkan anak itu termasuk memperjualkan anak-anak kita ya Bu. Jadi di sini akibat eksploitasi yaitu anak pasti putus sekolah ya Bu. Kalau kita jualkan anak-anak pasti nggak sekolah lagi ya kan Bu. Perkembangan fisik terganggu, menjadi penakut, terkena PMS atau penyakit menular seksual, tidak punya masa depan. Anak berpotensi mengulangi kembali apa yang dia perbuat selama ini ya. Jadi anak kehilangan percaya diri, terluka, sakit-sakitan, tidak punya waktu bermain, stres ya, tertekan, terpisah dari orang tua ya Bu. Jadi di sini ada pencegahan eksploitasi ya. Jadi kita di sini harus bisa mencegahkan terjadinya eksploitasi. Saya mau tanya sebelumnya sama ibu, apakah ibu pernah menyuruh anak-anak kita untuk bekerja? Ya. Apakah mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan di rumah, mencari uang? Ya. Contohnya apa aja itu Bu? Bekerja sama orang. Bekerja sama orang yang kalau orang Batak gaji-gajian ya Bu. Iya. Itu menurut mauannya dia atau ibu yang maksa? Enggak dipaksa sih. Enggak dipaksa ya Bu. Berarti kemauannya dia juga ya Bu. Dia mau membantu orang tua juga ya Bu. Iya. Ya mudah-mudahan kita semua enggak ada yang maksa anak kita ya Bu. Dan semua itu atas kehendak mereka dan kemauan mereka ya. Itu bagus anak-anak seperti itu. Mereka berarti mempunyai tanggung jawab kepada orang tua. Jadi di sini pencegahan kepada eksploitasi tersebut adalah ya, mengupayakan mereka harus tetap sekolah ya Bu. Tidak menyuruh bekerja ya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak suruh, kita paksa ya. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa yang tidak dikenal ya. Jadi kenali siapa kawannya pergi, siapa kawannya berteman ya. Kita kenali siapa saja kawannya. Jangan nanti ada orang datang ke rumah mengajak anak-anak kita jalan-jalan ya. Kayak sekarang remaja banyak diajak jalan-jalan, ayo jalan-jalan katanya.
Padahal kita tidak tahu siapa yang membawa anak kita tersebut ya. Kita harus mengenal siapa dulu itu yang membawa anak kita pergi. Kenali guru ya, kenali gurunya, siapa gurunya di sekolah. Kenali juga orang dewasa sekitar, tidak menjaminkan anak untuk berutang ya. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Dan berikutnya membuatkan akte kelahiran untuk anak ya. Jadi di sini akte kelahiran itu sangat penting Ibu. Kenapa? Karena akte kelahiran itu adalah identitas anak kita ya, untuk menuju membuat kartu keluarga, membuat paspornya nanti, membuat SIM-nya, membuat KTP-nya ya Bu. Jadi kalau kita sudah membuat akte kelahiran anak-anak kita, berarti di sini kita sudah melakukan pencegahan eksploitasi terhadap anak ya Bu. Oke, di sini saya mau nanya ibu yang ada nggak, masih ada nggak anak-anaknya yang belum ada aktenya nih? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Ya saya harap semuanya sudah punya akte kelahiran dan semuanya sudah mempunyai kartu keluarga, karena semua itu adalah identitas kita ya Bu. Jika kita pergi ke suatu tempat, pasti kita ditanya siapa nama, siapa tempat, di mana tempat tinggal kita ya Bu. Jadi semua kita hidup dunia ini butuh identitas ya Bu. Oke Ibu, di sini manfaat akte kelahiran ada dibilangnya identitas anak seperti yang tadi saya bilang, memastikan asal usul, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan. Jadi kalau mau sekolah pasti ditanya ya namanya, orang tuanya ya kan Bu. Mencegah pernikahan usia dini, kepastian dapat hak waris, dan sebagai dasar membuat dokumen seperti KK, KTP, SIM dan paspor ya. Ya, jadi di sini kita harus memenuhi hak-hak anak kita dan memberikan kasih sayang dan perhatian ya. Jadi saya harap di sini ibu-ibu semua tidak melakukan penelantaran tersebut dan eksploitasi terhadap anak ya. Dan harapan saya untuk bulan depan ibu-ibu dapat hadir kembali semuanya untuk mengikuti pertemuan P2K2 kita ke bulan depan, yaitu untuk modul kelima, yaitu kesejahteraan sosial ya. Mudah-mudahan ibu semua datang ya Bu. Ya. Ya. Untuk pertemuan kita hari ini saya tutup untuk di sini. Jika ada kesalahan ucapan yang saya katakan, mohon dimaafkan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang.